Kita percaya bahwa ini sudah hari menjelang akhir bulan sudah hampir 20 ya, tanpa terasa sudah di awal Januari dan sudah masuki akhir Januari ya. Kita percaya ya, ada banyak bencana yang terjadi di awal Januari. Barusan ada gempa lagi di Sulawesi ya. Kita semua tidak ada yang tahu bahwa kehidupan ini akan terjadi apa 1 jam, 1 hari ke depan. Tapi yang pasti bersama Tuhan, saudara tidak perlu takut. Kita semua pasti ada di dalam kedaulatannya ya. Kalaupun ada hal yang buruk terjadi, itu pun saudara tetap berada di dalam satu kedaulatan yang maha tinggi, di mana semuanya ada di dalam perencanaan. Dan kalau ada di dalam perencanaan Tuhan, semuanya pasti akan baik-baik saja ya. Itu sebabnya jangan terlalu parno, jangan terlalu panik. Jalani hidup ini apa adanya, sudah normal aja aktivitas ya. Tidak perlu takut ini, takut itu, takut apa ya. Kita percaya, yuk, sudah mulai banyak yang join, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat siang ini kalau hambamu masih dipercaya untuk menyampaikan vitamin buat kekuatan buat setiap kami. Itu berarti kami tahu bahwa ada pesan-pesanmu yang luar biasa untuk kami hidup di akhir zaman ini, berdiri teguh menghadapi apapun Tuhan, karena kami tahu kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, urapi bibir lidah hambamu dan semua kemuliaan kembali kepadamu Bapa, lawat setiap kami yang bergabung siang ini di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin ya. Kemarin saya berkhotbah bagaimana, nanti kalau yang belum ikut Zoom bisa lihat di YouTube ya. Jangan padamkan pelita sebagai anak Tuhan hari-hari ini ya. Saudara boleh dengar, karena di situ saya menyampaikan bagaimana janji-janji Tuhan. Ada banyak kesempatan ketika saudara dan saya tidak pernah memadamkan pelita saudara sebagai orang benar ya. Orang benar hari-hari ini justru orang Kristen yang bertahun-tahun ya, yang keadaan dulunya nyaman, itu pelitanya wah menyala-nyala. Tapi ketika ada prahara, ada masa pandemi ini, banyak yang memadamkan pelitanya jadi redup. Saudara dan saya jangan sampai karena keadaan, karena saudara tidak kuat menderita, karena saudara tidak kuat menghadapi kesesakan, saudara akibatnya apa? Memadamkan pelita itu. Sehingga apa yang Tuhan sudah sediakan, berkat besar, pemulihan, semua yang terbaik, itu tidak saudara nikmati. Makanya dengar ya, hari ini saya akan menyampaikan pesan bagaimana selalu ada jalan ya. Kita percaya bahwa di dalam keadaan sesulit apapun bersama Tuhan itu selalu ada jalan. Makanya ada lagu, Dia buka jalan saat tiada jalan. Itu akan digenapi saudara. Buat saudara hari ini mungkin saudara dan saya sudah kebingungan. Gimana lo Tuhan, jalan keluarnya sudah tidak tahu Tuhan, sudah tidak punya apa-apa, sudah tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan, tidak punya modal, tidak punya dasar untuk berharap. Tapi kita percaya bersama Tuhan, semua kemampuan, semua kelemahan kita, semua yang kita tidak bisa kerjakan, maka Dia akan ambil alih. Dan siang ini Dia berkata, aku yang akan mengerjakannya. Amin saudara. Aku yang akan ambil alih setiap masalahmu. Aku yang akan memperjuangkan setiap perkaramu itu menjadi satu kemenangan. Ya, jangan bosan-bosan kalau saya nyampaikan vitamin terus ya. 1 minggu sudah berapa kali ketemu saya ya. Saya itu sendiri bilang gini, Tuhan gimana nanti kalau orang-orang bosan Tuhan lihat saya terus-terusan Tuhan. Tapi Tuhan beberapa hari yang lalu saya sudah share di pengerja, firman tiba-tiba yang saya dapat ya, Tuhan tuh bisa kasih saya. Tuhan bilang gini, kamu baca ya Kolose 4 ayat 17. Saya buka, saya ingin tahu apa sih Tuhan itu mau bicara apa. Kolose 4 ayat 17 itu firmannya kaget saudara. Tuhan bilang gini, dan sampaikanlah kepada Arkipus, perhatikanlah supaya pelayanan yang kau terima dalam Tuhan kau jalankan sepenuhnya. Waktu saya
baca firman ini saya bilang, aduh Tuhan, ampuni, baru aja saya batin. Tuhan, kalau saya terus berkhotbah ya, apa orang-orang tuh nggak bosan toh Tuhan? 1 minggu loh ketemu saya berapa kali, sampai kalau saya lihat YouTube buat telepon ya. Saudara lihat ya, kita percaya bahwa hari ini ketika saya terima ini, saya bilang perhatikanlah pelayanan dalam Tuhan harus kau jalankan sepenuhnya. Itu ya, sebentar ada telepon masuk ya, bukan wifi ya. Hari ini kita hidup itu tidak perlu dalam ketakutan ya. Kita percaya bahwa hidup ini menjalani kehidupan yang membuat saudara tidak ketemu jalan. Itu karena ketakutan yang saudara alami. Seringkali ketakutan itu membuat saudara tidak pernah merasakan kehadiran Tuhan, bahwa dia sedang bekerja membuka jalan saat tiada jalan. Hari ini kita percaya di 1 Yohanes 4 ayat 18. Makanya kalau orang yang hidup dalam ketakutan, pesan saya, orang yang hidup dalam ketakutan, hati-hati. Kelihatannya saudara ibadah, kelihatannya saudara nyembah Tuhan, kelihatannya saudara baca firman. Tapi saudara perlu tahu firman ini, 1 Yohanes 4 ayat 18 ya. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Lihat ya saudara, kasih yang sempurna itu akan melenyapkan ketakutan. Ya, terima kasih yang banyak komen bahwa tidak bosan ya. Terima kasih buat komennya ya. Itu yang membuat saya semangat saudara ya. Kasih yang sempurna itu melenyapkan ketakutan. Saudara lihat ya, kita punya Yesus. Yesus itu kasihnya sempurna, melenyapkan ketakutan. Kita lihat lagi, sebab ketakutan itu mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara baca lagi di 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara dan saya hari ini perlu saudara tahu, kalau hidupmu dihidupi dalam ketakutan setiap hari, berarti di dalam hidupmu siapa yang mengendalikan? Tuhan atau iblis? Iblis saudara. Karena firman berkata, sebab Allah tidak pernah memberikan roh ketakutan. Kalau hidupmu hari ini ada di dalam ketakutan, itu berarti saudara hati-hati. Kelihatannya ibadah, kelihatannya baca firman, kelihatannya saudara hari ini bisa punya jam-jam doa ya. Tapi hati-hati, yang mengendalikan hidup saudara adalah iblis. Jujur, ketika saudara tahu bahwa hidupmu dikendalikan oleh Tuhan, saudara tidak akan pernah lagi hidup dalam ketakutan. Karena saudara punya keyakinan bahwa Dia yang berkuasa atas hidupmu itu adalah Yesus, bukan iblis. Amin saudara. Hari ini kalau saudara mulai punya roh ketakutan, selalu ingat, tidak usah takut. Walaupun sampai jalan buntu, jalan tertutup tembok tebal, tetap bersama Tuhan. Selalu ada jalan saat tiada jalan. Itu yang perlu saudara deklarasikan tiap hari, supaya iblis tidak semakin mengendalikan hidupmu. Iblis itu tahu firman, kalau saudara hidup di dalam ketakutan, itu mengandung hukuman. Dan ketakutan itu menghalangi saudara melihat jalannya Tuhan. Makanya saudara dipaksa untuk hidup merenungi ketakutan-ketakutan. Dan kalau saudara sudah respon, dulu saya praktek saudara. Saya pikir ketika saya mendapat berita buruk, saya langsung respon ketakutan. Iblis tahu mimik muka saya mulai cemas. Aduh Tuhan gimana? Setelah itu ketika dia tahu, wah strategiku berhasil. Ini Eli sudah mulai kena jebakanku. Datang berikutnya, fakta lagi. Mulai membuat saudara makin depresi. Depresinya asal mulanya tingkat normal. Lama-lama dibawa lagi fakta karena iblis tahu saudara mulai merespon apa yang terjadi. Dan saudara mulai lupa bahwa Tuhan mengendalikan hidup saudara, yaitu dengan berkata, jangan takut nak, jangan khawatir. Saudara pastikan, kalau mengalami keadaan apapun, di dalam keadaan apapun, saudara pasti ada suara yang berbisik halus. Jangan takut, jangan khawatir. Itu selalu saudara. Dan itu suara Roh Allah. Tapi kebanyakan buat setiap saudara dan saya, selalu yang dominan itu suara iblis. Kenapa? Karena mata saudara dipaksa melihat fakta.
Sehingga saudara mulai abaikan suaranya Tuhan. Suaranya Roh Allah saudara mulai abaikan dan iblis mulai mengendalikan hidupmu. Dari tingkat depresi yang rendah biasa-biasa mulai cemas tingkat tinggi. Mulai dibawa dosis lagi lebih tinggi dan akhirnya saudara kena jeratan iblis. Banyak orang yang hari-hari ini mati mendadak bukan karena penyakit, tapi karena tingkat depresi yang tinggi, tidak bisa tidur. Ya, saya sudah konselingi beberapa orang yang hari-hari ini stres, depresi sampai tidak bisa tidur karena keuangan yang goncang. Saya beritahu saudara, banyak orang yang tidak siap dibawa Tuhan hidupnya turun. Jujur, setiap kita tidak siap saudara. Siapa yang siap dari keadaan baik-baik, ya, dari keadaan punya rumah harus dilelang? Tidak ada orang yang siap saudara. Mental kita pasti tidak siap. Seperti saya dulu, tidak pernah siap saya jadi seorang istri yang harus rela disakiti. Dan saya dipaksa Tuhan untuk tidak takut, untuk tidak khawatir menghadapi hari esok. Bayangkan saudara, tidak segampang saudara. Harga diri yang namanya rasa sakit harus berbagi jadi satu. Dan iblis datang. Itu sebabnya hari ini yuk kita punya strategi. Kalau iblis mulai mengintimidasimu dengan fakta, katakan fakta itu bohong. Fakta itu tidak menentukan hidupmu, tapi hidupku ditentukan apa kata Tuhan. Amin saudara. Aku tidak mau lagi takut. Aku tahu Tuhanku sanggup membuka jalan walaupun saat ini memang kenyataan tidak ada jalan. Memang kenyataannya jalannya tertutup tembok tebal. Tapi aku percaya, deklarasikan bahwa aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup membuka jalan saat tiada jalan. Waktu saudara deklarasikan itu, malaikat surga, Roh Allah akan bergerak saudara. Tapi waktu saudara cemas, siapa yang bergerak? Roh iblis. Iblis akan bergerak dengan semangat. Dia akan berkata gini, wow, kena deh, kena. Yuk datang kroni-kroninya. Ini sudah kena. Dia tidak lagi percaya kepada Tuhannya, tapi lebih percaya fakta. Wow. Waktu saya mengenal firman, saya selalu deklarasikan bahwa saya tidak mau iblis yang ambil alih hidup saya. Saya deklarasikan bahwa saya punya Tuhan yang dahsyat. Saya punya Tuhan yang pembuka jalan. Saya lagi tidak fokus. Untuk urusan buka jalan bukan urusan saya. Tapi yang saya tahu bahwa saya tidak perlu meragukan Tuhan. Tapi urusan tipu daya iblis saya harus berjuang supaya saya tidak diikat. Amin saudara, saya nggak mau saudara. Yuk kita buka lagi ayatnya ya. Kita akan belajar 3 hal. Hari ini saudara di awal tahun, yuk kita pasti akan dengar hal yang buruk terjadi. Mulai pesawat jatuh, nanti ada bencana berikutnya ya. Saya dengar bakal ada tsunami saudara, tapi saya tidak tahu ya. Makanya hari ini kalau saudara paksa saudara dengar apa yang terjadi dan apa yang menimpa hidupmu, percayalah, saudara tidak akan melihat jalannya Tuhan. Tapi hari ini kita mau fokus kepada Dia, Sang Pembuka jalan saat tiada jalan. Mau keadaan di bawah keadaan apapun. Yang penting hari ini jangan punya roh ketakutan, karena itu bukan dari Tuhan. Roh ketakutan itu dari iblis. Dan hari-hari ini iblis sedang menyebarkan virus roh ketakutan di dalam setiap anak-anak Tuhan. Kita buka ayatnya 2 Tesalonika ayat 2 15 sampai 17. Yuk kita baca sama-sama. 2 Tesalonika 2 ayat 15 sampai 17 ya. Sebab itu berdirilah teguh. Ini pesan Tuhan di akhir zaman ya. Saudara dan saya pesan Tuhan di akhir zaman. Kalau saudara kepingin lihat jalannya Tuhan, yuk berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis ya. Hari ini kita semua berdiri teguh, tapi tidak bisa tanpa pegangan saudara. Firman Tuhan, berdirilah teguh dan berpegang. Saudara, hari ini omong kosong buat saya. Kalau hari ini bisa berdiri teguh tanpa berpegang pada firman Tuhan, omong kosong. Dengan kekuatan saya sendiri, saya bisa melawan badai dalam hidup saya. Tidak bisa, saudara. Kenapa saya bisa jadi orang yang kuat sampai hari ini? Dan saya melihat jalan Tuhan. Karena ketika saya berdiri teguh, saya berpegang pada firman. Dan firman itu yang menjadi sumber kekuatan buat saya berjalan maju. Amin, saudara.
Yuk yang berikutnya. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus ya, dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya. Saudara dan saya hidup ini di dalam kasih karunia. Makanya tidak perlu takut. Vaksin takut, sampai ada tulisan komen, makan saus tomat aja dari pewarnanya pakaian, selama ini makan bertahun-tahun tidak mati. Seperti saya ngomong, makan bakso ada boraknya aja, saudara bertahun-tahun makan tahu, tempe, katanya ada pemutih, ada semua apapun, saudara tidak mati. Tapi kenapa hari-hari ini ada banyak orang yang mengalami ketakutan? Ya, saudara tidak perlu takut hari ini. Kita percaya dalam hidup ini ada yang namanya di tengah-tengah kasih karunia, saudara. Ya, ada orang yang kesaksian sama saya. Dia dulu bekerja, buka usaha. Ya, usahanya itu sepi kecil. Semuanya tetangganya itu tokonya besar-besar. Ya, bahkan dia serasa akal tidak mungkin dia bisa punya toko yang ramai, saudara. Tapi ketika dia tekun berdoa, dia tahu bahwa di dalam hidup ini bukan mengandalkan modal. Kalau mau ngomong, toko kanan kirinya modalnya raksasa semua, saudara. Sementara dia modal apa, saudara? Tapi ketika dia tahu bahwa dalam hidup ini di tengah-tengah ada kasih karunia, itu yang membuat dia berani berdiri teguh sambil berpegang pada firman. Dan dia berkata buat saya, Bu Eli tahu Bu Eli, hari ini saya bisa beli toko-toko sekitar itu. Toko-tokonya satu-satunya tutup, saya yang beli, saudara. Dia yang beli, saudara. Itu yang membuat dia sadar kalau toko besar tidak ada anugerah Tuhan, yang beli dikit. Tapi dia kecil tokonya, ya, walaupun mungkin harganya mahal-mahal dikit, tapi karena anugerah Tuhan, orang itu bisa lari ke tokonya dia. Nah, itu yang dinamakan anugerah, saudara. Dan dia bilang, akhirnya tokonya sebelah-sebelah itu ada beberapa yang dibeli. Sekarang tokonya jadi besar. Dia bilang, nggak tahu gimana caranya orang bisa pindah dari toko besar ke toko saya, Bu Eli. Orang kanan kiri bisa pindah. Itulah yang dinamakan kasih karunia. Kalau hidupmu sudah ada kasih karunia, orang mau ngomong mana mungkin, orang mau ngomong sulit, susah, tapi berbicara anugerah Tuhan, tidak ada yang sulit. Semuanya dipermudah, diperlancar, rezeki diperlancar, jalannya semua dipermudah. Itulah kasih karunia. Amin, saudara. Yuk kita buka ya. Telah mengasihi kita, lihat ya, kasih karunia-Nya mengasihi kita, dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita, kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan baik. Saudara lihat, dalam hidup ini makanya jangan takut. Kalau sudah panik, saudara itu sampai tidak merasakan kehadiran Tuhan, saudara itu karena panik, saudara tidak lihat kehadiran Tuhan. Firman berkata apa? Dalam hidup ini selalu ada kehadiran Tuhan dengan kasih karunia-Nya, yaitu apa? Mengasihi, Dia akan menguatkan, ya, Dia akan menghiburkan. Itulah kasih karunia. Di tengah proses hidup yang berat ini selalu ada kasih, ada penghiburan, kekuatan. Di dalam firman ini jaminannya apa, saudara? Jaminan yang akan saya bahas adalah 3. Saudara lihat ya, ada kata-kata di firman ini. Saya sendiri waktu baca firman ini, Roh Kudus singkapkan, saya bilang ini luar biasa loh firman itu. Roh Kudus itu bisa fokuskan saya sama kata-kata ini. Ada pengharapan baik, ya, ada pekerjaan yang baik, ada perkataan yang baik. Itu jaminan Tuhan. Hari ini engkau hidup dalam kasih karunia-Nya. Jaminannya apa? Ada pengharapan yang baik, ya, ada pekerjaan yang baik. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan walaupun keadaanmu buruk. Yang ketiga, ada perkataan baik, yaitu janji Tuhan. 3 hal yang akan saya bahas. Yuk buka hari ini. Makanya jangan mau ya hidup dalam ketakutan, mulai buang. Katakan, Tuhan buka jalan, saatnya ada jalan. Jadi tidak ada alasan untuk takut. Pengharapan baik. Yuk kita belajar dari seorang Abraham, ya. Saya suka sama Abraham. Abraham tuh keren, saudara, ya. Walaupun dalam keadaan sudah lowbat, ya, tidak ada dasar untuk berharap, fisiknya sudah lemah, ya. Lihat saudara, baca Roma 4 ayat 17 sampai 24. Hari ini banyak baca firman, moga-moga
keburu waktunya. Roma 4 ayat 17-24. Seperti ada tertulis, ya, lihat ya, tertulis loh saudara. Engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa. Saudara lihat ya, di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, ya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Pengharapan baik di dalam Tuhan di tengah masa-masa sulit ini, saudara perlu jadi seperti seorang Abraham. Apa yang kita pelajari dari ayat yang ke-17? Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan. Artinya hari ini pengharapan baikmu. Kenapa? Karena Tuhan berdaulat menjadikan kita seperti apa yang Dia mau. Kalau Abraham dikatakan engkau telah kutetapkan menjadi bapak banyak bangsa, walaupun kenyataannya Abraham hari itu sudah jadi bapak banyak bangsa, enggak? Kenyataannya mengecewakan, enggak? Belum punya anak, ya. Saudara perlu tahu, Tuhan itu berdaulat menjadikan saudara dan saya seperti apa yang Tuhan mau. Kalau hari ini Tuhan sudah menetapkan saudara dan saya menjadi umat pilihan, umat kesayangan, yang akan menikmati berkat-Ku, yang akan menikmati pemulihan-Ku, itulah yang akan terjadi. Amin. Saudara dan saya telah ditetapkan Tuhan bukan menjadi umat buangan, bukan menjadi anak gampangan, tapi anak kesayangan yang akan dipelihara Tuhan secara luar biasa. Walaupun saudara diizinkan mengalami badai, walaupun saudara hari ini diizinkan bercucuran air mata, tapi percayalah, ayat 17 berkata, aku telah menetapkan engkau menjadi umat kesayanganku. Amin saudara, yang aku pelihara, yang aku sertai sampai akhir zaman. Yang kedua, apa yang membuat saudara hari ini punya pengharapan baik di dalam Tuhan? Yang kedua yang berkata, ya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati, saudara. Hari ini pengharapan kita punya pengharapan baik di dalam Tuhan, karena Tuhan sanggup membuat mujizat. Menghidupkan orang mati itu membuat mujizat. Makanya jangan pernah berhenti berharap. Di dalam Tuhan ada pengharapan baik, ada pekerjaan yang baik, ada perkataan yang baik. Pengharapan yang baik karena Tuhan menetapkan apa yang sudah ditetapkan, ya. Dia menjadikan saudara dan saya seperti apa yang Dia mau. Yang kedua, Tuhan akan membuat mujizat. Yang ketiga, saudara lihat, dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Saudara dan saya hari ini mungkin keadaanmu belum terlihat. Apa yang belum ada hari ini, tetaplah berharap. Tuhan sudah menetapkan bahwa Dia akan menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada di dalam hidupmu. Hari ini belum melihat pemulihan, hari ini belum melihat pengganti pekerjaanmu setelah di PHK, hari ini belum melihat dana untuk bayar hutang, tapi percayalah, tetaplah berharap, di dalam Tuhan ada pengharapan baik. Dia akan berdaulat menjadikan saudara dan saya seperti apa yang Dia mau, menjadi umat kesayangannya yang Dia sertai sampai akhir zaman. Dan Dia hari ini melakukan mujizat, dan Dia siang ini berjanji, apa yang tidak ada aku akan menjadikan ada. Amin saudara. Yuk kita lihat 18-nya, ya. Kita belajar dari keadaan Abraham, saudara akan lihat, wow, Tuhan itu keren. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, ya. Keadaan saudara dan saya mungkin sama seperti Abraham. Bu Eli, kalau lihat fakta sudah tidak mungkin bisa. Saya dulu juga gitu, Tuhan, kalau lihat fakta sudah punya anak 2, ya, suami saya sudah tidak cinta lagi, tidak mungkin bisa. Tidak ada dasar loh Tuhan untuk berharap. Kita lihat lagi. Namun Abraham berharap juga dan percaya, ya. Makanya nanti bagian kita yang akan saya bahas, yaitu apa? Bagian kita berdiri teguh, pegang teguh firman Tuhan, percaya penuh. Ini bagian saudara di akhir zaman. Berdiri teguh, pegang teguh firman Tuhan, percaya penuh. Dan Abraham lakukan. Namun ia percaya bahwa ia akan menjadi banyak bangsa yang menurut yang telah difirmankan. Demikian banyaknya nanti keturunanmu.
Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah tertutup. Keadaanmu sudah sangat tidak ada dasar untuk berharap, lemah lagi. Keuangan tidak punya modal. Masa pandemi ini banyak orang PHK. Coba toh Tuhan secara akal, ngelamar pekerjaan di mana Tuhan? Yang ada yang bisa terima aku kerja Tuhan, sudah sangat lemah. Aku lo tidak punya modal Tuhan, sudah habis dibuat bayar hutang Tuhan, tidak ada dasar berharap, sudah sangat lemah, bahkan tertutup lagi. Saudara mengalami keadaan seperti Abraham, sudah tidak ada dasar berharap, sangat lemah, tertutup, komplit, sudah komplit. Tapi satu hal siang ini, tetaplah berharap karena ada pengharapan baik. Itu tadi, Tuhan hadir, dia selalu buka jalan saat tiada jalan. Karena dia selalu menetapkan saudara dan saya seperti apa yang dia mau. Dia menetapkan sebagai umat kesayangan, buat mujizat, dan dia yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah dia selalu buka jalan saat tiada jalan. Saudara lihat kata yang 20. Tetapi terhadap janji Allah, makanya hari ini jangan lemah. Abraham tidak menjadi lemah walaupun keadaannya sangat lemah. Tetapi terhadap janji Allah tidak bimbang. Nah, orang yang takut itu selalu bimbang. Karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Yuk, kuatkan iman. Pegang teguh itu kuat di dalam iman dan pengharapan, yaitu saudara hari ini berpegang teguh pada firman Tuhan dan percaya penuh dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Lihat ya ayat yang kedua-dua. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kalau saudara tetap berharap saat tidak ada dasar untuk berharap, Tuhan yang memperhitungkan ini sebagai kebenaran saudara. Tidak main-main saudara. Tapi kalau saudara hari ini sudah tidak ada dasar untuk berharap, tapi saudara mulai lemah untuk berharap, itu bukan diperhitungkan kebenaran. Diperhitungkan sebagai kesalahan, kegagalan, karena saudara tidak mempercayai Tuhan. Yang berikutnya, kata-kata ini yaitu hal itu diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja. Ayat 24-nya keren, yuk kita baca sama-sama. Tetapi ditulis juga untuk saudara dan saya. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Keren saudara, janji ini bukan buat Abraham. Janji ini buat saudara dan saya. Hari ini, kalau hidupmu mengalami keadaan tidak ada dasar berharap, sangat lemah, tertutup, tetaplah percaya bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan yang baik. Dia akan buka jalan saat tiada jalan. Yuk, yang kedua, ya. Bagaimana pekerjaan baik? Kita belajar dari seorang Daud, ya. Saudara, pekerjaan yang baik, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Pasti ujung-ujungnya kebaikan. Pasti ujung-ujungnya kemuliaan. Pasti ujung-ujungnya kemenangan. Walaupun hari ini keadaanmu tidak baik, bahkan sangat-sangat tidak baik sekalipun, tidak perlu takut. Justru di dalam keadaan yang sangat-sangat tidak baik, sebentar lagi kita akan lihat kuasanya menjadi sempurna. Pekerjaan yang terbaik akan saudara nikmati. Mazmur 13 ayat 1-6 kita belajar dari Daud, ya. Saudara percaya hari ini melalui pengalaman Abraham, pengalaman Daud itu akan membuka mindset saudara, dan saudara tidak akan lagi jadi orang yang gampang dibodoh-bodohi oleh iblis. Saudara akan jadi orang yang selalu punya rasa percaya kepada Tuhan. Amin. Mazmur 13 ayat 1-6. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Ini Daud lagi melo, ya. Saya waktu baca ini saya bilang, oh Daud lagi melo. Kita juga kadang-kadang, saya juga saudara. Kalau lihat keadaan capek, ya, rohani itu bisa drop, saudara. Saya melo juga. Tuhan berapa lama lagi toh Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Tuhan kau sembunyikan wajahmu terhadapku? Kok ya Tuhan tega biarkan saya itu disakitin hati? Kok Tuhan tega keuangan saya porak-poranda? Kok Tuhan tega rumah saya disita bank? Lihat ya, berapa lama lagi Tuhan aku harus menaruh kekhawatiran di dalam diriku?
Ya, lihat saudara, dan bersedih hati sepanjang hari. Buat saudara dan saya yang hari-hari ini dihabiskan waktu hanya bersedih hati dan khawatir mulai bertobat. Lihat Daud melo, tapi loh saudara lihat berikutnya dia mulai mengubah mindsetnya. Ya, terbukti dari kata-kata ayat yang keempat. Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan, Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Hari ini kalau engkau sedang tertidur rohanimu, mati rohani, karena saudara hidup dalam kekhawatiran sepanjang hari, saudara hidup di dalam kesedihan hati sepanjang hari, mulai hari ini jangan melo terus ya. Belajar seperti seorang Daud, bilang sama Tuhan, Tuhan, celikkan mata rohaniku, supaya aku tidak hidup seperti ini terus, supaya rohaniku tidak mati, supaya hari ini aku itu tidak terus tertidur rohaniku, cuman tanya berapa lama, sampai kapan, kok Tuhan sembunyikan. Tidak, aku minta Tuhan bukakan mata rohaniku, aku mau bangkit. Saudara lihat ayat kata-kata berikutnya ya. Hari ini lihat ayat 5, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorai apabila aku goyah. Itu tadi yang saya jelaskan di awal. Kalau iblis lihat saudara melo, senang, sorak-sorai dia bilang wow, berhasil ya, karena saya melihat bahwa Eli mulai goyah. Dia akan panggil timnya untuk semakin menggencet saudara dengan fakta. Makanya Daud sadar dia tidak boleh melo terus ya. Saudara yang melo hari ini hidup dalam kesedihan, kekhawatiran, ketakutan sepanjang hari, yuk bertobat. Mulai minta mata rohaninya dibuka seperti cara Tuhan memandang masalah. Saudara memandang masalah dari kacamata saudara, masalah itu bikin saudara bencana. Tapi di mata Tuhan, masalah itu adalah berkat. Masalah itu adalah investasi jangka panjangmu buat keturunanmu. Masalah itu adalah karakter Kristus. Itu yang saudara perlu pakai hari ini. Jadi saudara yang pakai kacamatanya saudara sendiri, mulai diganti ya. Ganti pakai kacamatanya Tuhan, kacamatanya surga. Jangan pakai kacamata duniawi lagi. Kalau kacamata dunia, hidupnya takut. Nanti lihat tsunami takut, lihat pesawat jatuh takut, lihat orang mati banyak takut. Tapi kalau pakai kacamatanya Tuhan, saudara akan bersikap seperti Daud ya, sehingga iblis tidak bisa bersorak-sorai. Dan lihat berikutnya ya, ayat yang ke-6. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Setelah melo ya, Daud dibukakan mata rohaninya sama Tuhan. Apa yang dia ucapkan? Tuhan, kepada kasih setiamu aku percaya. Tadi yang hatinya sedih, lihat, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik kepadaku. Lihat saudara dirubah. Tadinya melo, sedih, ya, khawatir, ya, tanya terus sama Tuhan, sampai kapan Tuhan? Melo merenungi nasib, mengasihi diri sendiri. Tapi setelah mata rohaninya dia pakai kacamatanya Tuhan, dia bilang gini, wow, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Ada pekerjaan baik, yaitu 3K. Ada kasih setia, ada karya keselamatan Tuhan. Yang ketiga yaitu ada kebaikannya. Aku melihat bagaimana ia telah berbuat baik kepadaku. Hari ini saudara dan saya ada pengharapan baik di dalam Tuhan, ada pekerjaan yang baik. Saudara dan saya hari-hari ini selalu, saudara tidak pernah nyadar bahwa Tuhan tuh hadir dengan kasih setianya loh. Karya keselamatan itu apa? Pertolongannya on time, tidak perlu takut. Dia tahu apa yang sudah sangat saudara butuhkan, yang urgent, pertolongan yang emergency yang harus Tuhan lakukan. Dia tahu kok. Tidak usah ngomong Tuhan, ini mendesak loh Tuhan. Tidak usah. Tidak perlu. Berarti itu saudara meragukan dia pemelihara yang handal. Surga tidak pernah kehabisan stok. Dia tahu mana yang emergency, yang perlu ditolong terlebih dahulu. Dia tahu. Seperti saya. Waktu saya bilang, loh Tuhan, kok ndak mau pulih-pulih noto suamiku, rumah tanggaku. Ternyata Tuhan tahu yang saya sangat butuhkan bukan pemulihan suami saya dulu, tapi yang saya sangat butuhkan adalah bagaimana kehidupan saya berubah terlebih dahulu.
Bagaimana saya mengubah kehidupan saya, kacamata saya harus dirubah terlebih dahulu. Setelah saya bisa tidak melo, saya bersikap seperti Daud. Saya melihat kasih setia, keselamatan, kebaikan Tuhan terjadi atas hidup saya dan seisi rumah saya. Amin saudara. Yuk berikutnya, bagaimana perkataan baik ya, janji Tuhan. Makanya hari ini selalu ada jalan. Bilang sama hidup saudara, kalau takut selalu ada jalan. Iblis bilang, lihatan suamimu selingkuh, suamimu bakal meninggalkanmu, usahamu bangkrut. Katakan sama iblis, selalu ada jalan, selalu ada jalan. Buat kamu tidak mungkin, buat Tuhanku dahsyat. Dia selalu ada jalan, karena dia akan menetapkan seperti apa yang dia mau atas hidupku. Hidupku diberkati, aku sehat, aku hidup dalam kelimpahannya. Aku adalah anak yang dikasihi, dan Tuhanku sanggup membuat mujizat dari yang tidak ada menjadi ada. Itu yang mulai keluar dari mulut saudara. Dan saudara mulai ganti kacamatanya. Kacamatanya diganti, kacamatanya Tuhan hari ini ya, pakai kacamata Tuhan ya. Jangan pakai kacamatamu lihat masalah. Pakai, oh iya kacamatanya Tuhan, katanya Bu Eli. Tuhan selalu bekerja mendatangkan kebaikan. Ada pekerjaan baik Tuhan, kasih setia, keselamatan, kebaikannya selalu mengikuti aku. Amin saudara. Yuk yang ketiga, bagaimana perkataan baik janji Tuhan. Bilangan 23 ayat 19 sampai 20 ya. Bilangan 23 ayat 19 sampai 20. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Lihat saudara ya, hari ini kalau saudara lagi menantikan janji Tuhan, tidak usah saudara bilang ini, kapan janjimu mana, tidak usah klaim janji Tuhan ya. Saudara tidak sopan, saudara lagi mojokkan Tuhan itu. Tapi untuk menyenangkan hati Tuhan, katakan ini, Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara tidak menepatinya. Artinya hari ini tidak perlu ragu, tidak usah nuntut klaim-klaim janji Tuhan, tidak usah saudara. Kita tahu bahwa Tuhan itu tidak pernah berdusta. Tuhan itu pasti melakukan apa yang dijanjikannya, dan dia menepati janjinya on time, tepat waktu. Amin saudara. Firman ini menjelaskan bahwa Tuhan tidak berdusta. Tuhan pasti melakukan, Tuhan akan menepati janjinya. Dan saudara lihat ayat yang ke-20. Ketahuilah aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Ini yang dikatakan ya Bileam pada waktu itu. Kalau Tuhan sudah bilang memberkati, tidak ada yang bisa membalikkan. Tidak bisa, walaupun faktanya hari ini engkau hidup dalam kekurangan. Tapi kalau janji Tuhan, dia sudah mengucapkan bahwa aku akan memberkati engkau. Aku akan memulihkan rumah tanggamu. Aku sudah menyediakan masa depan buat engkau. Masa depan yang penuh harapan, damai sejahtera. Tidak ada kenyataan hidup yang bisa membalikkan loh saudara. Tidak ada. Janji Tuhan karena dia tidak bisa berdusta. Dia itu pasti melakukannya dan dia pasti menepatinya. Itulah karakter Kristus. Hari ini tidak usah banyak klaim janji Tuhan. Yang penting hari ini saudara percaya. Itu tadi, berdirilah teguh, berpegang teguh pada firman Tuhan, dan percayanya penuh. Dan ketika saudara melihat seperti itu, lihat yang dikatakan pemazmur di dalam Mazmur 119 ayat 50. Setelah itu saya selesai ya. Mazmur 119 ayat 50 berkata seperti ini. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu itu yang menghidupkan aku. Keren saudara. Pemazmur bilang ini loh penghiburanku hari ini. Saudara, penghiburan saudara apa? Waktu saudara mengalami keuangan terpuruk, waktu saudara mengalami suami pasangan hidup yang selingkuh, lihat dunia ini krisis, lihat dunia ini goncang, apa penghiburan saudara? Belajar seperti pemazmur. Inilah penghiburanku dalam sengsaraku, bahwa janjimu itu yang menghidupkan aku. Saudara, dengan janji Tuhan, saudara tidak akan mati. Saudara tidak akan hancur. Saudara tidak akan mengalami rancangan kecelakaan, karena itu bukan janji Tuhan. Janji Tuhan itu tidak pernah berdusta. Dia pasti melakukan, dia pasti tepati. Makanya hari ini penghiburan kita yang terbesar bukan karena masalahmu pulih, bukan dunia ini tunggu pandemi ini berlalu itu penghiburanku. Enggak saudara, mau keadaan dunia ini berlanjut dalam penderitaan, janji Tuhan itu penghiburan saudara.
Mau saudara mulai hari ini rubah gaya hidup. Penghiburanmu bukan ketika uangmu banyak, bukan ketika pasangan hidupmu kayak malaikat, bukan ketika keuanganmu surplus, utangmu terbayar lunas. Itu penghiburan saudara. Hari ini walaupun saudara belum lihat jalannya Tuhan, katakan, Tuhan, penghiburanku hari ini janjimu, tidak ada lain. Karena manusia bisa berbohong, dunia ini akan lenyap, tapi perkataanmu tidak akan lenyap. Langit bumi akan berlalu, tapi perkataanmu tidak akan berlalu. Tuhan, janjimu engkau tidak berdusta, engkau pasti melakukan, engkau pasti menepati ketika aku percaya. Kenapa kita tidak lihat janji Tuhan? Karena saudara meragukan janji Tuhan. Saudara tidak menjadikan janji Tuhan itu sebagai penghiburan. Itu sebabnya hari ini yuk 3 hal penting loh saudara. Ya, tadi apa? Pengharapan baik, belajar seperti Abraham. Ya, Abraham itu tidak lihat keadaan lagi, dia tetap fokus bahwa Tuhan pasti sanggup melakukannya. Yang kedua, yaitu belajar seperti Daud, ada pekerjaan yang baik. Kacamatanya diganti. Ya, kacamatanya diganti. Yang ketiga, belajar untuk menjadikan janji Tuhan sebagai penghiburan. Saya bisa jelaskan, nanti catat aja di rumah kalau lagi lowbat. Ini catatan saya ya. Ini catatan saya waktu saya buka-buka di awal proses. Saya nemukan catatan ini bertahun-tahun saudara. Kenapa saya begitu yakin dengan janji Tuhan? Saya catat ini saudara ya, catat aja. Yosua 21 ayat 45, catat. Kenapa saya begitu yakin dan janji Tuhan jadi penghiburan? Saya catat. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Yosua 21 ayat 45 yang berkata, dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Jadi saya mencatat, oh Yosua 21 ayat 45, janji Tuhan itu ya dan amin. Yang kedua, catat ya, Mazmur 12 ayat 7 ya. Kenapa saya menjadikan Tuhan itu sebagai penghiburan? Ini catatan saya. Janji Tuhan itu murni. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan. Yang kedua adalah janji Tuhan itu murni. Yang ketiga, kenapa janji Tuhan jadi penghiburan buat saudara? Yang ketiga adalah janji Tuhan tidak ada expired. Kejadian 21 ayat 1 dan 2. Yuk kita baca. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Tuhan melakukannya kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Yang ketiga, kenapa? Karena janji Tuhan itu tidak ada expired. Menurut manusia, Sarah sudah mati haid, tua, nenek-nenek, tidak bisa. Tapi kalau Tuhan berjanji, tidak ada expirednya. Makanya hari ini jangan jemu-jemu menantikan janji Tuhan. Jadikan itu terus penghiburanmu. Hari ini belum melihat, besok Bu Eli bilang, oh ya janji Tuhan ya dan amin. Yosua 21 ayat 14, janji Tuhan itu adalah murni. Mazmur 12 ayat 7, yang ketiga penghiburan janji Tuhan tidak ada expired, katanya Bu Eli. Kejadian 21 ayat 1 sampai 2 ya. Tuhan Yesus memberkati 3 hal ya. Kita hari ini tidak akan jadi orang yang lowbat saudara ya. Kita hari ini akan melihat bagaimana karya Tuhan yang besar di dalam hidup saudara ya. Hari ini walaupun keadaanmu tidak ada dasar berharap, sudah sangat lemah, mustahil, jalan tertutup, yang Tuhan mau hari ini belajar jadi seorang Abraham ya. Belajar jadi seorang seperti Abraham yang tetap percaya, yang tidak lagi melihat keadaannya ya. Katakan sama iblis, selalu ada jalan saat tiada jalan ya. Saudara akan jadi orang seperti Abraham. Tuhan itu sudah tahu dia menetapkan saudara seperti apa. Dia akan membuat mujizat. Yang ketiga, dia akan menjadikan dari ada yang tidak ada menjadi ada. Yang ya, hari ini saudara belum melihat, tapi Tuhan sudah menyediakan semuanya itu, jalan keluar yang terbaik. Hari ini mau belajar dari seorang Daud, pekerjaan yang baik ya. Di dalam kasih karunia ada pekerjaan yang baik, yaitu kasih setia, karya keselamatan, pertolongannya. Dan yang ketiga adalah kebaikannya selalu mengikuti saudara, sehingga ketika ada keadaan yang buruk, Allah tetap hadir di dalam segala keadaan burukmu itu untuk mendatangkan kebaikan. Karena di tengah-tengah kehidupanmu selalu ada kasih karunia.
Amin saudara. Yang ketiga, janji Tuhan. Yuk kita mau jadikan kacamata penghiburan saudara mulai diganti ya. Keadaan hidup saudara juga mulai diganti seperti Abraham ya. Kita tidak akan pernah jadi anak-anak Tuhan yang hari ini melo saudara. Kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang ajaib. Janji Tuhan itu selalu ditepati karena Tuhan tidak pernah berdusta. Dia selalu melakukan apa yang dijanjikan. Mulai hari ini kalau iblis mulai membuat saudara susah, mulai ingat janji Tuhan. Ndak, janji Tuhan pemulihan itu yang menghibur aku. Ndak apa-apa Tuhan, kapan waktumu digenapi, yang pasti ndak ada expirednya. Tidak ada expired janji Tuhan, ya dan amin. Yaitu janji Tuhan tidak pernah ada expirednya. Ingat loh ya saudara, murni, sudah dimurnikan ya. Tuhan Yesus memberkati. Happy weekend semuanya. Dengan apa yang saya jelaskan hari ini benar-benar mengupas pemikiran saudara ya. Kita tidak akan lagi jadi anak Tuhan yang gampang punya roh ketakutan. Mulai hari ini bertobat saudara. Ingat loh ya, roh ketakutan itu bukan dari Tuhan loh saudara. Jangan main-main. Kalau hidupmu masih ada roh ketakutan, berarti iblis itu masih berkuasa pegang remote-nya. Berarti hidupmu masih diremote loh sama iblis. Jujur waktu saya hidup sudah tak serahkan remote-nya sama Tuhan sepenuhnya. Saya sudah mempercayakan hidup saya sepenuhnya. Apapun yang terjadi, saya tidak mau takut. Sejak itu Tuhan berdaulat penuh, pegang remote hidup saya, sehingga bawaannya Bu Eli tidak melo lagi. Dulu sukaannya matanya bengkak, nangis melo, nangis sampai bantal itu jadi saksi hidup saya. Nangis setiap kali dengar berita buruk, dikata-katai suami, nangis. Habis nangis apa? Takut, lihat kenyataan. Tapi hari itu, sejak saya mengerti firman, saya belajar dari seorang Abraham. Banyak yang saya praktekkan saudara. Hasilnya keren. Janjinya digenapi satu persatu dalam kehidupan. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat live siang ini, menjadikan kami jadi anak Tuhan di akhir zaman. Bukan lagi anak Tuhan yang melo, merenungi nasib, mengasihi diri sendiri, hidup dalam ketakutan, hidup dalam kesedihan sepanjang hari. Kami percaya Tuhan, kami akan bangkit Tuhan. Hari ini kami tahu bahwa Engkau punya jalan saat ini walaupun tiada jalan. Engkau punya pengharapan yang baik, pekerjaan yang baik, dan hari ini Engkau punya perkataan yang baik. Itu yang kami pegang teguh dalam hidup kami. Engkau hadir dengan mengasihi kami, menguatkan kami, dan menghibur kami. Itu sudah lebih dari cukup untuk kami berjalan maju dari hari ke hari sampai tiba pada waktu Tuhan, dan janji Tuhan itu akan kami nikmati. Yang sakit boleh Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah keuangan, baik itu usaha yang sepi, kena PHK, biar Tuhan yang buka jalan. Karena kami tahu janjimu itu penghiburanku, penghiburan kami. Kami mau diperhitungkan sebagai kebenaran seperti Abraham, supaya kami tetap hidup tidak dalam takut tapi percaya. Terima kasih Tuhan yang mengalami masalah rumah tangga, pemulihan. Berkati bangsa negara kami Tuhan, supaya bencana alam apapun dilakukan, tapi kami menyerahkan semua pandemi ini juga ke dalam tangan-Mu Tuhan yang terbaik. Terima kasih. Angkat kedua tangan saudara. Terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati percaya berkata amin ya. Sampai ketemu hari Selasa. Tuhan Yesus memberkati. God bless.